Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sedikit akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem operasi lanjutan. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil Al-Farizi, NIM 2007694, Prodi Pendidikan dan Informatika. 23. Hasil utama. Sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Berpendapat bahwa terdapat 5 buah perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Pertama, proses. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, proteksi informasi dan keamanan. Yang keempat, penjadwalan dan manajemen sumber daya. Yang kelima, struktur sistem. A. Proses. Konsep proses sangat penting. Struktur sistem operasi. Istilah ini untuk pertama kali digunakan oleh para perancang Mutex pada tahun 1960-an. Banyak definisi yang telah diberikan untuk istilah proses, di antaranya program yang sedang dieksekusi, jiwa yang dianimasikan sebuah program, entity yang dapat diasing ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor. Yang terakhir yaitu suatu unit dari karakteristik oleh sekuensial, read tunggal pada eksekusi, stek langsung, dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Perkembangan pertama tentang konsep proses multiprogramming itu batch operation, team sharing, dan transaksi real time. Seperti telah kita ketahui, multiprogramming dirancang untuk menjaga agar prosesor dan perangkat input-output termasuk perangkat penyimpanan tetap dalam keadaan sibuk untuk memperoleh efisien yang maksimum. Perkembangan yang kedua adalah General Purpose Team Sharing. Di sini tujuan rancangan yang utama adalah agar responsif terhadap kebutuhan pada pengguna saat ini. Dengan alasan biaya, harus mampu mendukung pada pengguna yang berjumlah banyak secara simultan. Perkembangan ketiga adalah Transaction Processing System. Dalam hal ini, sejumlah pengguna melakukan query atau update terhadap sebuah database. Secara umum, terdapat 4 sebab utama terjadinya error. Yang pertama yaitu sinkronisasi yang salah. Seringkali dijumpai masalah di mana sebuah routine harus terhenti karena menunggu suatu event. Mutual exclusion yang gagal. Seringkali dijumpai kasus di mana lebih dari seorang pengguna atau program yang akan berusaha untuk menggunakan sumber daya yang dapat digunakan bersama pada saat yang sama. Yang ketiga, operasi program non-determinate. Di dalam sistem bagi pakai, hasil suatu program tertentu biasanya hanya bergantung pada input kepada program tersebut dan tidak pada aktivitas program lainnya. Yang keempat, deadlock. Dimungkinkan dua program atau lebih akan terhenti karena suatu program dengan program lainnya saling menunggu. B. Manajemen memori. Para pengguna membutuhkan lingkungan komputasi yang mendukung pemrograman modular dan pemakaian data yang fleksibel. Manajer sistem memerlukan pengontrolan alokasi yang menyimpan yang efisien. Dukungan pemrograman modular, yaitu pemrograman harus mampu membuat dan menghapus modul-modul program serta mengubah ukuran modul secara dinamis. Yang kedua, proteksi dan kontrol akses. Penggunaan memori secara bersama-sama pada sembarang tingkat hierarki memori akan memungkinkan sebuah program menunjuk ruang memori program lainnya. Yang ketiga, penyimpanan jangka lama, yaitu banyak pengguna dan aplikasi memerlukan cara penyimpanan informasi dalam waktu yang relatif lama. C. Proteksi informasi dan keamanan. Semakin meningkatnya pemakaian sistem team sharing dan jaringan kerja komputer telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap proteksi informasi. Sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, pengontrolan akses.
yaitu berkaitan dengan pengaturan akses pengguna ke sistem keseluruhan, subsistem, dan data, serta pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat di dalam sistem. Kedua, pengontrolan aliran informasi, yaitu mengatur aliran data di dalam sistem dan pengantarannya ke para pengguna. Yang ketiga yaitu sertifikasi, berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan dengan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. D. Penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia, yaitunya memori utama, perangkat input-output, dan prosesor, dan untuk menjadwalkannya penggunaannya oleh berbagai proses aktif. Setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor berikut. Pertama, keadilan. Umumnya, kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya diberi akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Hasil tersebut perlu terutama untuk job-job yang kelasnya sama, yaitu job yang kebutuhannya sama dan diberi nilai yang sama. Yang kedua itu responsitivitas diferensial, yaitu sistem operasi perlu membedakan kelas-kelas jobnya dengan persyaratan layanan yang berbeda. Sistem operasi harus berusaha untuk melakukan keputusan tentang alokasi dan penjadwalan yang memenuhi persyaratan secara umum. Yang ketiga yaitu efisiensi. Di dalam kendala keadilan dan efisiensi, sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu respons, dan dalam kasus tim sharing, mengakomodasikan pengguna secara mungkin. Lanjut, struktur sistem. Untuk mengatur kompleksitas sistem operasi dan mengatasi masalah tersebut, telah banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur software sistem operasi bertahun-tahun. Struktur hierarki sebuah sistem operasi modern membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktu karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Secara umum, lapisan yang lebih rendah berkaitan dengan skala waktu yang lebih pendek. Masuk karakter sistem operasi modern. Kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi akan tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan arsitektur yang telah ada saja, namun pendekatan dan elemen rencana itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi: pertama, arsitektur mikrokernel, multi-threading, multiprocessing simetris, sistem operasi terdistribusi, rancangan berorientasi objek. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.